Jadinya sudah ditulis seperti ini, sudah diteliti oleh Majelis Ifta juga. Maka dari itu untuk malam ini tadi sudah disinggung oleh Pak Sekjen, untuk dipercepat mungkin bisa, kalau memang panjenengan sedaya kepingin menyempurnakan, nanti bisa lewat tertulis atau bagaimana, nanti ini akan dibawa ke muktamar bahwa ini hasil munas dan bisa memutuskan 9 as'ilah. Ini yang rawuh ya kondang-kondang, ini bukan hanya subiah, ya kondang-kondang top-top di sana. Maka untuk malam ini saya tawarkan, apakah perlu dibaca as'ilahnya, as'ilah dan jawabannya saja, mahkotnya kan sudah ada, atau sak mahkotnya? Jawab saja ya. Mungkin nanti panjenengan menawa boten sempat, karena ini masalah hukum, tidak sempat untuk menyampaikan kemuskilannya, bisa ditulis saja biar ditampung oleh Lajnah Bahasul Masail yang akhirnya dibukukan sudah sempurna. Maklum ini ada kekurangan, mungkin ketiknya ada yang salah, kurang sedikit, itu maklum untuk penulisan ini. Setuju ya, langsung dibacakan masalahnya dan jawabannya saja ya. Untuk itu sekretarisnya, ini karena ada katibnya, sekretarisnya Bapak Kiai Haji Abdul Wahid ini Probolinggo. Nanti ada katib harian atau katib pengurus harian Bapak Kiai Haji Arifin untuk bergantian membaca hasil as'ilah dan jawabannya. Monggo kula serahkan. Terima kasih para masyayikh, para hadirin peserta Monas. Sebelum dibacakan, diinformasikan halaman 12 ibaratnya ini salah cetak. Jadi ibaratnya yang halaman 12 salah cetak. Di sini ditulis fisidiki sampai ada malahu ra'sun. Ini yang benar terbalik-balik ini. Yang benar wa minha wa huwa ham wa huwalihi ayja'ala ra'sa malihi asidqa fil jiddi fi talabis syai'i fa inna syuyukha kullahum ajma'u ala annal murida law sahalahu kamal inqiyadi ma syaihi rubama wasala ila dawfihi halawata ma'rifatillahi ta'ala fi majlisin wahidin min awrid temaihi bihi. Ini yang benar. Jadi ini tidak bisa dibaca kalau gitu. Halaman 12 ibarat Arabnya. Terima kasih, hanya sekedar informasi. Berikutnya saya bacakan dari sesuai amanah deskripsi masalah di dalam kitab Kifayatul Ahyar halaman 153 pada bab Jumat cetakan Darun Nasr Al-Misriyah terdapat ibarat sebagai berikut. Qultu mas'alatun hadihi mas'alatun hasanatun nafisatun qul lama ya'rifuha ala wajiha fayambagi al-itina'u biha wa la yaktaru bi fi'li tu'afa'i talabati wa jahalatil mutasawwifati fa inna syaitana la yatal'abu bi sufi zamanina katalau bisibyan bil qurrati wa aksaruhum sadahum an ilmi masakutat tolabi wastadruhum syaiton. Ini as'ilah, itu mah ditulis Arab. Pertanyaan,
Bagaimana tanggapan ulama tasawuf tentang ibarat yang tertera dalam kitab tersebut, dan perlukah mengklarifikasi atau meluruskan kaul tersebut baik dalam teks maupun pencerahan pada masyarakat? Jawaban A. Menanggapi ibarat tersebut, musyawirin sepakat bahwa ibarat itu sudah benar, karena itu tidak perlu diklarifikasi lagi. Lagi pula teks tersebut ditujukan bagi mutasawwif yang minim ilmu atau jahil. Pengambilannya dari kitab Lataiful Minan Al-Kubro halaman 121, Tanul Qulub 234, dan juga kitab At-Tariqatu As-Sufiyah wa Fadluha wa ahimiyatiha wa faidiha, halaman juz 1 halaman 28 29. B. Benarkah ulama tasawuf zaman sekarang mayoritas jahil dalam bidang fikih, apalagi dengan bidang tasawuf, sehingga dipermainkan oleh setan sebagaimana anak kecil mempermainkan bola? Jawaban B. Tidak benar, karena mayoritas ulama zaman sekarang telah mempunyai ilmu yang cukup dan telah memenuhi syarat sebagai sufi serta telah dibaiat oleh guru mursyidnya. Pengambilan dari kitab Ar-Risalatul Busyariyah halaman 575, 574, 575. C. Jika benar, bagaimana dengan amaliyah dan kebijakan di kalangan sufi bagi para murid-muridnya? Jawaban C adalah karena tidak benar apa yang diasumsikan kepada ulama tasawuf di atas, maka amaliyah dan kebijakan ulama tasawuf tersebut tetap sah dan berlaku sebagaimana lazimnya. D. Pengambilan ini dari kitab Tanul Qulub halaman 324. Diwajibkah bagi para sufi tersebut untuk mempelajari ilmu tentang fikih, lebih-lebih tentang tasawuf, dan benarkah diri dan berbenah diri dengan berbeat ulang kepada mursyid yang kompeten dan mumpuni? Jawaban D. Wajib mempelajari tentang ilmu agama, terutama ilmu tasawuf, untuk memperbaiki hati maupun hati nurani. Kan tetapi masalah baiat ulang tidak perlu dilakukan terkecuali ada hal-hal yang membatalkan, semisal ada keraguan terhadap guru mursyidnya dan su'ul adab padanya. Pengambilan dari kitab Is'andur Rafiq halaman 12. Nomor 2, deskripsi masalah di kalangan kaum sufi. Tarekat sudah tidak asing lagi sebutan usul, sehingga menjadi ideal dalam mengamalkan wadifah maupun aurat-aurat lainnya demi tercapainya usul tersebut. Pertanyaan, apakah seseorang jika sudah sampai pada derajat atau tingkatan usul dapat dikatakan wali atau ma'rifat? Jawaban A. Iya, seseorang yang sudah sampai pada tingkatan usul dapat dikatakan ma'rifat. Ibaratnya Haqaiqut Tasawuf halaman 221 222. Yang ketiga, Kifayatul Atqiya halaman 11. Masalah B, cara yang paling cepat untuk mencapai tingkatan usul yaitu dengan mematuhi. Cara apakah yang paling cepat untuk mencapai pada tingkatan usul? Jawaban B, cara yang paling cepat untuk mencapai tingkatan usul yaitu dengan mematuhi adab-adab dan memeliharanya, mensucikan hawatirul qalbi, serta berkhidmat kepada guru mursyidnya yang kamil. Pengambilan Al-Mawsu'atul Fiqhiyah halaman 258.
apa ini? Kasnazan. Halaman berapa itu? Tidak ada halamannya ya. Iqatul Himam halaman 284. C. Apakah seorang murid bisa wusul dengan cepat jika diijazah oleh guru mursyidnya dengan amalan tertentu? Jawaban C. Betul, seorang murid bisa wusul dengan cepat jika diijazah oleh guru mursyidnya sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah halaman 32. Jadi pengambilan adalah kitab Al-Anwarul Qudsiyah Sohibah 32. Nomor 3. Deskripsi masalah. Seorang muslim pada dasarnya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidak jarang seorang murid tarekat dapat bermimpi bertemu Rasulullah SAW, lalu mereka mendapatkan kesempatan emas, yaitu di bi'at torekoh. Bahkan ada yang langsung di bi'at sebagai mursyid torekoh tertentu dari torekoh Mu'tabarah. Pertanyaan A. Sahkah suatu mimpi dijadikan dasar hukum syar'i maupun dalam bidang thariqah sebagai acuan atau hujjah amaliyahnya? Jawaban A. Ditafsil. Pendapat sekelompok ulama antara lain Al-Ustaz Abu Ishaq, suatu mimpi sah dijadikan hujjah syar'i karena bermimpi Rasulullah SAW adalah hak, syaitan tidak dapat menyerupainya. Nomor 2. Suatu mimpi tidak dapat dijadikan hujjah syar'i sebab bermimpi Rasulullah sekalipun suatu hal yang hak, akan tapi bermimpi bukan ahli riwayah. Yang bermimpi adalah bukan ahli riwayah. Yang ketiga, suatu mimpi dapat dijadikan diamalkan selama tidak menyalahi hukum syar'i. Pengambilan dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Quwatiyah Sohibah 11 sampai 22. B. Bagaimana hukumnya dengan kejadian yang dialami oleh para pengamal torekoh dengan mendapatkan baiat melalui talaqi rohani seperti Imam Ja'far Shadiq wafat tahun 148 Hijriah, talaqi dengan Abu Yazid Al-Bustami wafat tahun 188 200 lahir 188 261 Hijriah. Perselisihan wafat Ja'far Shadiq dengan lahirnya Abu Yazid Al-Bustami waktu 40 tahun. Dan talaqi rohani Syekh Abdul Khaliq Al-Bujdawani dengan Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah dan sebagainya. Jawaban B. Berdasarkan keterangan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, kejadian pembaiatan seperti tertera dalam deskripsi di atas dapat dibenarkan atau sah. Nomor 4. Deskripsi masalah. Di masyarakat Nahdliyin ada amalan yang lazim dilakukan guna untuk berkirim doa kepada keluarga khususnya dan warga Nahdliyin pada umumnya, yaitu yang dikenal dengan sebutan doa tahlil atau tahlilan. Pertanyaan A. Di dalam hasil keputusan Muktamar Jatman pada masalah nomor 181 mengarah pada Syekh Al-Barzanji, tetapi tidak ada ibaratnya. Tolong dituliskan mahfudnya serta ibarat kitabnya. Jawaban A. Di dalam keputusan Muktamar pada masalah nomor 181 tentang penulis doa tahlil, yaitu Syekh Al-Barzanji, sampai saat ini belum ditemukan ibaratnya, akan tetapi ditemukan ibarat bahwa penyusun doa tahlil adalah Sayyid Al-Haddad. Pengambilannya adalah kitab Syarah Ratibul Haddad Ilhad Alwi bin Ahmad bin Husain bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Sohibah 9495. Nomor 5. Deskripsi masalah. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan semangat perubahan dan penyempurnaan pada pemikiran yang lebih maju dan baik, tak ketinggalan pula kaum sufi atau torekoh mengadakan perubahan dan penambahan nama dari torekohnya, biasanya pada akhir kalimatnya yang mengekor pada nama mursyidnya dengan dalih untuk membedakan dengan nama torekoh lain yang sama sebutan awalnya. Pertanyaan A.
Bagaimana hukum menambah sebutan nama toreko di akhir kalimatnya yang dinisbahkan kepada guru musiknya? Jawaban A, hukum merubah sebutan nama toreko pada akhir kalimatnya adalah boleh jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. Pengambilan Mausu'atul Kasnazan Bimas tolaha ali ahlus tasawuf wal irfan, halaman 174, juz 13. B, siapakah yang berhak merubah atau menambah sebutan nama toreko itu? Jawaban B adalah yang berhak merubah atau menambah sebutan nama toreko adalah mursyid yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pengambilan sama Mausu'atul Kasnazan juz 13 halaman 180. C, bolehkah apabila setiap torekoh merubah atau menambah sebutan nama baik dinisbahkan kepada guru mursyidnya maupun tokoh lain pada tiap-tiap pergantian guru mursyidnya? Jawaban C, boleh dengan syarat hasil ijtihad dari mursyid torekoh tersebut dan tidak dibuat karena untuk hududun nafsi atau sekedar ada perbedaan dengan yang lainnya. Pengambilan Mausu'atul Kasnazan juz 13 halaman 169. Teruskan. Diteruskan kepada Zenan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang ke-6 di skripsi masalah. Sesuai perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat di bidang ubudiyah, maka tak heran jika masyarakat banyak yang mulai mengenal thariqah, memahaminya baik di dunia Eropa maupun Amerika, lebih-lebih Asia, sehingga tiap hari tak lepas dari pembaiatan thariqah. Di sisi lain timbul permasalahan yang serius di mana ada beberapa orang yang mengklaim bahwa dirinya sebagai mursyid yang sah atau yang mendapatkan ijazah dari guru mursyid yang sama dan sama-sama mengaku telah dibaiat sebagai mursyid thariqah tertentu. Pertanyaan: A. Bagaimana tindakan Jatman dalam menyikapi permasalahan tersebut? Jawaban A. Melakukan pendekatan, memberi nasihat pada kedua belah pihak dan mengadakan islah atau rekonsiliasi serta solusi terbaik untuk kedua-duanya sesuai dengan peraturan dasar Jatman bab 3 pasal 4, yaitu meningkatkan dan memelihara ukhuwah thariqiyah nahdiyah sesama pengamal thariqah melalui sikap tasamuh atau tasamuh antara aliran-aliran thariqah. B. Sampai di manakah batas Jatman sebagai basic dalam memberikan kebijakan dan solusinya? Jawaban B. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan kedua belah pihak akur kembali dan menjalin hubungan terbaik serta sadar bahwa tujuan berthariqah adalah mencari ridho Allah, zuhud, sabar, haya, khauf, dan khusyuk. Diambil dari peraturan dasar Jatman bab 3 pasal 7 ayat 1. Dapatkah Jatman ikut mencampuri dalam intern thariqah tertentu yang bermasalah sehingga membatalkan keputusan mursyid thariqah tertentu yang dianggap menyimpang dari norma kethariqahan maupun dari tuntunan Islam? Jawaban C. Betul bahwa Jatman dapat mencampuri intern thariqah yang bermasalah supaya permasalahannya menjadi kelar. Bahkan Jatman dapat meneliti atau
membatalkan adanya mursyid atau badal atau khalifah maupun aliran-aliran thariqah lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah thariqah mu'tabarah. Berdasarkan peraturan rumah tangga Jadman bab 19 pasal 34 ayat 1, majelis yaitu majelis iftah memiliki kewenangan untuk meneliti dan membatalkan keberadaan mursyid, badal atau khalifah maupun aliran-aliran thariqah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah thariqah mu'tabarah. 7. Deskripsi masalah. Sering kita dengar istilah dalam kalangan kaum sufi atau thariqah, yaitu sebutan atau ucapan kalimah fana, baqa, juga jadab. Pertanyaan, apakah makna dan arti dari kalimah tersebut? Jawaban A. Fana adalah hilangnya sifat-sifat seorang hamba dari sifat tercela. Sedangkan makna baqa adalah tampaknya sifat-sifat seorang hamba dari sifat terpuji, karena seorang hamba tidak terlepas dari kedua sifat tersebut. Jika sifat baqa'nya seorang hamba hilang, maka sifat fana'nya akan muncul atau tampak. Begitu pula sebaliknya. Makna jadab adalah terdekatnya seorang hamba seiring dengan berjalannya inayah ilahiyah yang tersedia baginya setiap apa yang ia butuhkan padanya di dalam menempuh manazil atau tingkatan-tingkatan menuju suluk kepada Allah yang hak, dengan tidak memaksakan diri, tidak tergesa-gesa, tidak juhdu dan takalluf. Ambilan dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah Shafifah 67 dan Iqadul Himam Shafifah 96. Siapakah yang berhak mendapatkan makom tersebut? Jawaban B ini. Yang berhak mendapatkan makom tersebut adalah orang yang menjalankan syariat ubudiyah yang sah atau yang benar serta menyatukan antara syariat dan thariqah. Diambil dari Al-Majma'us Sufi Shafifah 23 dan juga dari Iqadul Himam Shafifah 6. Haruskah berbaiat thariqah untuk mendapatkan makom tersebut? Jawaban C. Untuk mendapatkan makom tersebut adalah tidak harus berbaiat thariqah, akan tetapi lebih baik berbaiat thariqah agar lebih efisien dan cepat tercapainya makom itu. Makhod dari Sabilus Salikin halaman 762 dan Jami'ul Usul bil Auliya Shafifah 209. D. Manakah makom yang lebih tinggi di antara ketiga makom itu? Jawabannya, yang lebih tinggi dari ketiga makom itu adalah makom baqa. Dari Al-Mawsu'ah Mawsu'atul Kasnazari Shafifah 74 juz 3. 8. Deskripsi masalah. Pertanyaan A. Apakah ada dasar nas Quran atau hadis atau kitab mu'tabarah bahwa anak yang wafat sebelum balik kalau diakekoi besok disuruh masuk surga tidak mau kecuali bersama dengan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sedang ada di neraka, tetap ditunggu oleh sang anak sampai kedua orang tua masuk surga bersamanya. Soalan ini dari Su'iyah Cilacap. Jawabannya, ada nas hadis juga ibarat kitab mu'tabarah, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 27. 9. Deskripsi masalah. A. Bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid karena terpanjang dengan lagu
terpancang ini. Karena terpancang, ini salah tulisan aja, dengan lagu. Misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kayak gitu contohnya. Karena contoh ya saya contohkan sesuai dengan soalnya ini. Jawaban di tafsir. Satu, membaca Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tajwid adalah menurut qaul shafii haram. Juga yang mendengarkan ikut berdosa. Dua, menurut jumhurul ulama adalah makruh. Tiga, menurut Imam Syafi'i bacaan ilhan seperti itu adalah tidak masalah atau boleh. Makhod dari Nihayatul Qaul Al-Mufid Shafifah 28. Selesai. Alhamdulillah, pembacaan hasil keputusan Basmasail sudah selesai. 9 masalah. Ini kira-kira sudah disepakati belum? Alhamdulillah, sah ya? Dok Al-Fatihah. Ini khusus yang untuk menggedok